Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM E 2019-2153. Saya anggota dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi tentang prinsip-prinsip manajemen kreativitas. Menurut Bob Geldof, pemimpin The Boughton Rats dan sebagai penemu alat bantu hidup dan pengusaha internet yang dimuat dalam bukunya yang berjudul The Creative Economy, mengemukakan 9 prinsip manajemen yang memengaruhi proses kreativitas. Yang pertama, orang kreatif. Orang kreatif selalu berambisi terhadap berbagai keberhasilan, menjadikan mereka lebih tertarik pada misi proyeknya daripada kepada struktur manajemen dan keuangan proyek. Hasilnya, mereka lebih menyukai bekerja sendiri atau memimpin proyek yang memiliki kesamaan visi. Yang kedua, pekerjaan pemikir atau the job of thinker. Pekerjaan pemikir menyangkut semua elemen yang ada pada proses review, incubation, dreams, and reality. Orang tersebut memiliki pekerjaan yang full time, selalu serius dan berdedikasi pada setiap pekerjaan yang ada dan melakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga yaitu wirausaha kreatif atau the creative entrepreneur. Entrepreneur dalam ekonomi sering disebut entrepreneur kreatif yang beroperasi seperti model entrepreneur. Mereka mengutamakan kreativitas untuk membuka kekayaan yang berada pada dirinya sendiri seperti modal yang lain. Yang keempat yaitu pekerjaan setelah bekerja atau the post-employment job. Pekerjaan setelah bekerja pada umumnya dilakukan oleh para entrepreneur dalam bentuk pekerjaan bebas atau freelance work, pekerjaan separuh waktu atau part-time work, atau pekerjaan informal work, independen, dan sebagian besar dikelola oleh diri sendiri. Yang kelima yaitu orang yang tepat waktu. Orang yang selalu tepat waktu berhubungan dengan sepengetahuan dan kecakapan kreatif, keperluan pekerjaan khusus industri kreatif, dan selalu memenuhi permintaan yang tepat pada waktunya. Yang keenam yaitu perusahaan sementara, the temporary company. Entrepreneur dan seseorang yang just in time secara alamiah berkumpul sementara untuk rapat khusus dan tujuan-tujuan jangka pendek. Perusahaan sementara merupakan bentuk minimalis yang memfokuskan pada bahan-bahan pekerjaan yang meliputi tujuan, orang, dan pekerjaan-pekerjaan sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Yang nomor 7 yaitu kantor jaringan dan kelompok bisnis atau the network office and the business cluster. Orang-orang kreatif, apakah pemikir atau thinkers, entrepreneur, pekerja pos industri, atau orang just in time memerlukan kantor-kantor untuk alasan keperluan praktis seperti berangkat pagi, mengenal kolega-kolega, kertas kerja, menyelenggarakan pertemuan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan di kantor. Untuk selanjutnya nomor 8, kerja tim atau teamwork. Kantor jaringan dapat menumbuh suburkan kerja tim khusus, leader work, dan teamship. Kerja tim sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Bahkan kerja tim dapat mendorong keberhasilan. Dan yang terakhir nomor 9 yaitu keuangan atau finance. Manajemen keuangan dalam ekonomi kreatif dan ekonomi konvensional relatif tidak berbeda. Setiap bisnis, apapun jenis dan produknya, pasti memerlukan sistem keuangan seperti penganggaran atau budget, perhitungan atau akun, dan pemahaman tentang akuntansi dan peraturan perpajakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.